sini mendekat Bambang. Nah, ya, ini disiram dengan air panas. Ini basah ya. Halo Lik, jumpa lagi dengan anak Ebi Mutira dan sekarang saya lagi punya kameramen. Namanya siapa kameramennya? Bagur. Itu nggak mau ngomong dia itu. Kan ngomong orang si Jane. Ora ngomong toh. Yo wis. Pertama-tama Lik, kita perlu air. Airnya berapa banyak? Airnya nggak usah terlalu banyak karena ini hanya untuk merebus mie ya. Bukan merebus mie sih, buat jarangin mie. Berapa banyak air itu? Segitu cukup. Ini langsung kita godok saja. Dah. Terus mundur maning kameranya, mundur. Wajah ganteng saya dulu Bambang. Nah ya. Sekarang saya ganteng kok. Saya ganteng kan? Kameramen, Bur. Orang ditanya saya ganteng kan? Saya di sini perlu apa ini Lik namanya? Perlu lada hitam. Misalnya liliknya nggak ada lada hitam, ya udah gunakan lada putih saja karena prinsip lada hitam dengan lada putih adalah sama. Kalau udah begini lihat kamera ke wajah saya lagi, kan ngulek mah biasa saja. Liliknya kan sebenarnya terpesona dengan kegantengan saya, bukan pada si ininya ya masakannya. Kalau masakannya mungkin masakannya mau stres, tapi kegantengan saya itu yang luar biasa. Ini pokoknya diulek terus ya Lik ya. Kalau udah begitu langsung mendekat lagi. Kameramennya orang canggih. Ini diulek lagi sampai mandan lembut Lik. Gak usah terlalu lembut sekali biar ada teksturnya ya, nanti pas dipangan ada mak kruget begitu. Dan kruget sampai kayak belatung. Sampai aja ngomong jijik kayak gue blotang belatung. Aku makin jijik nonton video kamu, nggak minat. Rasa ditonton. Udah lah ya Lik ya. Ini begini saja. Sapi bedanya apa sih lada putih dengan lada hitam? Lada putih dengan lada hitam sama saja, itu dari satu pohon. Cuman lada hitam itu kulitnya nggak dikupas. Kalau lada putih itu dikupas. Cara ngupasnya bagaimana? Di video ini si sapi yang lama sudah ada. Kan Bi Mutira di rumah punya pohon merica. Jadi mericanya itu bisa direndam sampai kulitnya busuk. Bisa juga direbus mericanya. Setelah direbus langsung dipelocoti begitu ya. Nah itu udah langsung terkelupas. Jadilah merica putih. Kalau lada hitam itu merica hitam, setelah dipanen, dicuci, langsung dijemur, dah begitu saja ya. Jadi nanti liliknya jangan bingung-bingung lagi, merica hitam dengan lada hitam itu bedanya apa? Sama saja ya. Dan sekarang saya ambil ini apa namanya? Talenan, mak genjus. Terus di sini saya akan perajang brambang dengan bawang putih. Ini bagusnya menggunakan itu apa namanya? Bombay, tapi saya nggak mau pakai Bombay biar kita satu hati ya dengan liliknya, karena liliknya juga saya yakin jarang yang pakai bawang Bombay. Jadi saya menggunakan brambang berbes. Ini sekilonya di Batam sekarang harganya, gambarnya sambil mundur saja nggak apa-apa, nggak harus fokus di sini terus ya. Ini brambang berbes di Batam sekarang harganya adalah 32 apa 35 ya? Kamu nggak tahu, kamu ngomong kamu sakit gigi apa kenapa sih? Orang suruh ngomong susah banget itu Lik. Ya, masanya yang cerewet dewek di sini yang nggak mau tuh Lik, biar semua dimaki-maki. Terus untuk bawang putih juga sama Lik, akan saya genjus-genjus. Mana sih genjus-genjus? Genjus-genjus terus dirajang lembut saja. Ini sambil mendekat nggak apa-apa ya, sambil mendekat lagi sini nggak apa-apa tuh. Nah, ini udah dirajang lembut. Itu air di panci sudah mau mendidih Lik, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang saya siapkan tomat dulu. Ini tomatnya akan saya rajang. Dan dirajangnya ini mandan lembut juga. Nah ya, modelnya begini. Tuh. Kenapa pakai tomat? Karena saya suka pakai tomat. Lagian tomat kalau di warung-warung kan beli satu biji juga gak mahal ya. Paling kalau di kampung satu biji harganya 500 perak. Paling ya nggak mahal nggak kok. Yang mahal di sini nanti adalah saya menggunakan daging sapi. Ini harganya berapa nggak tahu. Itu yang beli yang pegang kamera ya. Saya hanya ini berapa harganya?
22.000. Oh, masih susah ini, masih udahlah. Sambil kita biarkan dulu ya Lik ya, ini masih beku. Kalau misalnya Lilike nggak ada daging, bisa diganti dengan tahu putih. Tahu putihnya dihancurkan ya, atau bisa juga menggunakan endoknya itu dibikin yang diremuk-remukan itu apa namanya, Gur? Telur yang digoreng terus diremuk-remukan itu scrambled ya, begitulah ya kurang lebih jenengannya ya. Oke, telur dihancurkan itulah kurang lebih sama begitu. Oh ya, nanti di sini saya juga akan menggunakan daun kemangi. Ini daun kemanginya sudah saya rendam. Kenapa pakai daun kemangi? Karena aslinya itu kan kita menggunakan sisok buat bikin pizza itu oregano ya, tapi kan oregano saya ada, tapi saya yakin di rumah nggak ada oregano. Jadi ini kita menggunakan ini saja, daun kemangi. Kamu mau masak apa Sapi? Ini masak mie basah kan tadi udah saya bilang ya. Ini mie basah. Dah ini saya saya taruh sini dulu, terus saya perlulah. Sini mendekat Bambang. Nah, ya, ini disiram dengan air panas. Ini mie basah ya. Aduh. Oh, alah. Ya Lik ya, pokoknya itu direndam sekitar 5 menitan menggunakan air mendidih. Terus selanjutnya Lik, sambil menunggu itunya direndam 5 menit, sekarang saya siapkan wajan elek cekek. Ini mau buat apa Sapi? Ini mau digunakan untuk menumis. Ntar ya, saya menuangkan seiprit minyak goreng, mau diganti dengan margarin juga boleh. Setelah ini minyaknya sudah mandan anget-anget ya, langsung kita masukkan bawang putihnya. Terus ini akan kita genjus-genjus. Saya genjus-genjusnya menggunakan ini saja lah. Nah, genjus. Gunakan api yang kecil saja ya, karena bawang putih kadang jelek cepat gosong. Ya, kalau sudah hidung pesek saya mencium sedikit aroma wangi, sewangi keleknya saya, langsung saja saya masukkan bawang merahnya. Nah, kalau sudah dimasukkan bawang merah, ini apinya boleh dibesarkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini mati. Oh, walah, ya saya tadi apinya mati, Lek. Nah, ini diongsreng-ongsreng sampai si bawang merahnya harum ya, harum parfum itu merek apa, Nyong Putri Duyung ya. Nah, para mampu minyak putih itu pokoknya wangi sekali. Nah, ini ongsreng dulu Lek. Sepertinya berambangnya sudah kemerah-merahan Lek. Sini mendekat kameramennya, jangan wajah saya terus yang disorting, nanti kegantengan saya luntur. Kita masukkan tomat ya, ongsreng. Selanjutnya Lek, saya perlu saus. Saya menggunakan saus sambal ini ya. Mandan banyak saja nggak apa-apa, mak kecotot. Terus kemudian di sini saya perlu menggunakan saus ini ya. Itu saus apa saya kalau buat bakar-bakaran menggunakan saus ini Lik. Ini sebungkusnya nggak mahal, sekitar 8 ribuan dapatlah kurang lebihnya ya. Ini saya masukkan juga di ongsreng. Nah, begini. Terus biar tambah kecut, sekecut keleke yang pegang kamera itu, sekarang saya tambahkan saus tomat. Nah, misalnya Lilike susah mencari saus-sausan yang digunakan kali ini, ya gunakan saus yang ada di rumah. Lilike pergi ke tukang itu ya, mie ayam di Avemera tapi di depan rumah itu, minta saus sambal sama saus tomatnya. Kalau nggak dikasih bilang si Sapi yang minta. Begitu ya. Ini diongsreng sebentar Lek. Terus tadi daging sapi saya mana ya? Oh dah. Nih daging sapinya dimasukkan. Ini sudah giling ya Lek ya, dagingnya ya. Misalnya nggak ada daging sapi, seperti yang saya bilang tadi, Lilike silahkan gunakan tahunya putih dihancurkan terus dimasukkan seperti ini, atau menggunakan itu telur juga boleh. Telur dimasukkan ke sini langsung diuak gitu kan, nanti kan jadi remuk ya telurnya.
atau menggunakan itu apa namanya sosisnya dicincang yang lembut terus dimasukkan juga. Menurut saya sih enak-enak saja, namanya juga resep, yang penting jadi panganan gilik nggih, nggak apa-apa, yang penting asoy saja. Ini kita menunggu daging apa jenenge, daging sapi nek mandan layu, ini belum layu. Nah, tunggu bentar maning. Ini apinya kok kayak kurang panas, padahal udah gede kok. Dia udah gede, itu kameramennya jangan sibuk liatin apinya ya, fokus ke gambarnya saja ya. Nah, kalau kamu ikut fokus ke apinya, gambarnya kok miring-miring. Kayak sini kali kamera miring. Kalau saya tak jejak utak. Ya, ini sudah tercium aroma yang lumayan wangi. Sekarang akan saya masukkan sedikit air, Lek. Sedikit saja ya. Nah, itu saya beri air sedikit. Terus mundur lagi saya mengambil ini. Nah, sekarang saya akan memasukkan lada hitamnya. Kalau lada hitamnya dimasukkan belakangan sapi, iya, Lik. Kalau dimasukkan di bagian depan, dia biasanya kurang tercium aromanya ya. Terus sekarang saya akan menambahkan sedikit garam, sedikit saja, karena kan biasanya saus-sausannya itu sudah asin. Kalau mau ditambahkan dengan apa namanya gula pasir, silahkan tambahkan, Lip. Saya cukup begini saja. Dan yang terakhir akan saya masukkan daun ini, daun kemangi. Nanti Liliknya di rumah bisa menggunakan daun oregano kalau ada, tapi saya yakin sih dari sekian banyak yang nonton, paling yang punya daun oregano di rumah nggak sampai 10%-nya ya. Jadi gunakan daun ini saja boleh. Misalnya nggak ada daun kemangi, diganti dengan daun apa lagi sapi? Aduh, daun apa lagi ya? Oregano nggak ada. Ya, setelah lah pokoknya daun yang wangi-wangi. Mau diganti dengan daun salam juga boleh. Cuman kan kalau daun salam nggak bisa dimakan. Ya, kalau daun ini kan bisa dimakan. Gitu, Lek. Dah, tuh. Udah cantik ya. Ini saus-sausannya sudah mateng. Langsung matikan kompor ya. Wis, ini nggak usah dodak-dodik dulu. Selanjutnya kita akan ngoprek si mie-nya ya. Ini belum ada 5 menit kayaknya. Langsung dituras. Kelihatan nggak kameranya? Nah, dituras. Nah, ini dituras dulu, Lik, sampai airnya nggak ada yang netes-netes maning. Kemudian balikkan lagi ke sini ya. Terus kemudian saya masih punya mayonis. Kenapa saya pakai mayonis? Supaya ininya lebih creamy sedikit. Kalau misalnya nggak ada mayonis ya nggak usah pakai. Tapi kalau misalnya Lilike mau ke warung, ini ada yang kecil bungkusannya, harganya paling 1.000 apa 2.000. Ada kok yang sasetan kecil banget itu, nggak mahal nggak. Terus selanjutnya ini diublek-ublek. Nah, mendekat lagi ya. Ini diublek-ublek begitu. Ini rasanya endol kalau menggunakan mayones ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah pakai. Misalnya nggak punya saus barbecue ya nggak usah pakai. Cukup menggunakan saus tomat dan saus sambal saja ya. Wis rampung, ini tinggal disajikan. Mulai piring disit. Selanjutnya, Lik, kita masukkan mie yang sudah kita beri mayones tadi tuh ya. Kelihatan cantik. Ini mie-nya memang lebih melar dari awal tadi, nggak apa-apa. Yang jelas karena kita menggunakan mie basah, dia tetap akan kenyal. Kalau menggunakan spaghetti betulan ini ya al dente lah. Terus sekarang ini kita masukkan. Cantik ya. Bagus kan, Gur? Iya kan? Kameramen saya lagi sakit gigi, Lik. Nggak bisa ngomong kok, Jan. Angel Jan dia sengi ngomong. Kok nggak giliran orang nggak video? Kayak biung tirah. Tunggal dene itu. Dah.
Ini hasilnya seperti ini. Kalau mau diberi parutan keju, monggo silahkan beri keju parutan keju. Kalau saya begini saja ya, karena nggak punya keju. Dah, monggo silahkan dicoba, Lik. Kurang. Toppingannya kurang. Toppingannya kurang, mau ditambah lagi? Ya udah tambah lagi. Tambah lagi, orang masih ada stok kok. Nah, nanti ngomong begitu. Dah, masih kurang lagi. Dah cukup. Las nanggung. Cedik maning. Nah, dah. Dah kelihatan bagus di kamera. Udah, ya udah. Nah, monggo silahkan Lilike mencoba. Terus kamu ngicipinya kapan, Sapi? Tunggu bentar lah ya, saya masih mendem kenyang. Tapi mau dicipi sekarang atau nanti, Gur? Sekarang aja. Sekarang aja ya. Ini nyoman dan marklik asli nih. Ini diuplek-uplek dulu sini mendekat, Bambang. Nah, biar para Lilike yang di rumah itu kemelecer. Yang pegang kameramen, yang pegang kamera aja, kamu pengen ya? Ya kan? Oh tuh, lada hitamnya rata tuh ya, Lik ya. Cantik, sini mendekat ke wajah saya yang ganteng. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Asli, dibandingkan mie ayam yang kita beli tadi pagi, enakan ini, Lik. Tadi kan kami beli mie ayam ya, tapi asli ini endol. Taruh tadi Lili. Spaghetti desa ala manusia stres, tapi nggak nong tiada tara. Monggo silakan Lili mencoba ya. Jadi mulai sekarang nggak usah tuh beli mie spaghetti yang seiprit harganya mahal 30-40 ribu, itu pun yang merek-merek EWS. Beli saja itu mie basah di bawah 10 ribu, cukup jadi sebaskom kepok lah kalau itu dimasak semua ya. Saya cuma ngambil sedikit, jadi nek biayanya sedikit, rasanya menurut saya lebih endol. Monggo silahkan dicoba. Cus. Cus.